Di Mesir, Bapak Presiden juga mendapatkan dialog yang sangat intens dengan Presiden Mesir. Mereka prihatin dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sudah satu generasi di situ buta huruf, Bapak Ibu sekalian. Sudah nggak ada sekolah. Jangankan baca huruf-huruf Latin, baca Al-Quran saja, banyak sekali mereka itu sudah tidak bisa membaca Al-Quran lagi. Atas dasar itu, Presiden memberikan pernyataan beberapa waktu yang lalu, keinginannya untuk mengundang mereka-mereka itu. Banyak sekali yang terluka, banyak sekali yang korban, tapi tidak mendapatkan perawatan yang maksimum. Panggilan kemanusiaan Bapak Presiden kita menerima seandainya itu dianggap yang terbaik, ya sekitar 1.000 orang untuk didatangkan ke Indonesia, tentu dengan ketentuan-ketentuan khusus. Luar biasa, para kepala negara di Timur Tengah rupanya menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto agar Indonesia dapat menjadi epicentrum pengembangan intelektualitas dan peradaban dunia Islam modern di masa mendatang. Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatannya ke negara-negara di Timur Tengah. Mengutip pernyataan Sekjen Ikatan Cendekiawan Muslim di Timur Tengah yang ditemuinya, Menak Nasaruddin juga mengatakan sudah saatnya terjadi pergeseran paradigma. Jika dahulu orang Indonesia datang ke Timur Tengah untuk belajar Islam, kini saatnya Timur Tengah datang ke Indonesia untuk belajar sains Islam. Menak Nasaruddin pada acara penanaman 1 juta pohon dan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Istiqlal Internasional juga mengatakan bahwa dalam lawatan tersebut, keprihatinan terhadap kondisi saudara-saudara di Palestina juga menjadi perhatian. Ia menyebutkan adanya satu generasi di Palestina yang kini buta huruf akibat konflik berkepanjangan. Maka atas dasar kemanusiaan, Presiden Prabowo menawarkan untuk mendatangkan sekitar 1.000 warga Palestina yang membutuhkan perawatan atau pendidikan ke Indonesia. Antara intelektualitas dan religiusitas umat Islam. Saya baru saja pula mendampingi Bapak Presiden dalam kunjungannya ke Timur Tengah. Sepanjang jalan dan di tempat-tempat tertentu kami terlibat diskusi dan termasuk kita mengangkat harapan-harapan negara-negara Islam yang dikunjungi seperti Turki, Qatar, Emirat, Mesir, dan Jordania. Kepala negara mereka itu menaruh harapan besar terhadap Presiden Republik Indonesia agar menjadi epicentrum pusat kajian intelektual dan peradaban dunia Islam di masa akan datang. Kenapa Indonesia? Karena tentu mereka punya pandangan masing-masing secara strategi, secara geopolitik internasional. Memang Indonesia ini sangat dimungkinkan untuk menjadi epicentrum pengembangan sains Islam di masa akan datang. Karena secara geografis terbebas daripada lingkungan yang lebih kondusif untuk berkonsentrasi, untuk berkontemplasi, untuk melahirkan sebuah pemikiran dan gagasan-gagasan besar untuk Islam dan dunia kemanusiaan yang akan datang. Pengakuan ini tentu bukan saja diungkapkan oleh para kepala negara tersebut, tetapi beberapa waktu yang lalu kita juga mendengarkan 2 kali pernyataan, saya sendiri juga hadir pada waktu itu. Sekjen Ikatan Cendekiawan Muslim di Timur Tengah, di hadapan Presiden, Wakil Presiden pada waktu itu, hadir Pak Kiai Ma'ruf Amin, bahwa sekarang ini harus dibalik. Kalau dahulu orang-orang Indonesia datang ke Timur Tengah, khususnya di Mesir, untuk belajar Islam, maka sekarang ini harus dibalik. Sudah saatnya Timur Tengah datang ke Indonesia untuk belajar sains Islam. Bahkan menurut beliau,
sudah saatnya buku-buku Islam yang berbahasa Indonesia sudah saatnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk dikaji oleh komunitas Muslim di negeri-negeri Arab. Di Mesir, Bapak Presiden juga mendapatkan dialog yang sangat intens dengan Presiden Mesir. Mereka prihatin dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sudah satu generasi di situ buta huruf, Bapak Ibu sekalian. Sudah nggak ada sekolah. Jangankan baca huruf-huruf Latin, baca Al-Quran saja, banyak sekali mereka itu sudah tidak bisa membaca Al-Quran lagi. Atas dasar itu, Presiden memberikan pernyataan beberapa waktu yang lalu, keinginannya untuk mengundang mereka-mereka itu. Banyak sekali yang terluka, banyak sekali yang korban, tapi tidak mendapatkan perawatan yang maksimum. Panggilan kemanusiaan Bapak Presiden kita menerima seandainya itu dianggap yang terbaik, ya sekitar 1.000 orang untuk didatangkan ke Indonesia, tentu dengan ketentuan-ketentuan khusus. Sangat menyedihkan, terutama di Mesir dan Jordan dibanjiri dengan para pengungsi. Apalagi Mesir, pengungsinya bukan hanya dari Palestina, tapi juga dari Sudan yang sekarang sedang bergejolak, dan juga dari negara-negara yang lain di kawasan itu. Dan alhamdulillah Indonesia mendapatkan tempat yang sangat tenang, yang sangat kondusif untuk melanjutkan tradisi intelektual keislaman yang pernah berjaya di masa Golden Age, di abad-abad pertengahan itu. Karena itu diharapkan tempat ini nanti insya Allah akan menjadi tempat persemaian, ya, pusat sains Islam modern di masa akan datang. Seperti harapan Raja Emir Qatar dan UEA meminta supaya Indonesia mungkin tidak perlu mengirim sebanyak itu mahasiswanya ke Timur Tengah, di Mesir terutama. Lebih baik membuka cabang Al-Azhar di Indonesia. Saya langsung membicarakan hal ini kepada pimpinan Al-Azhar, dan kemarin di sini juga datang dirjennya, pendidikan dasar menengah, diutus, dan menterinya juga, Menteri Wakafnya memberikan green light untuk itu. Jadi di tempat inilah nanti akan kita menjumpai mahasiswa-mahasiswa asing yang akan menimba ilmu di Indonesia ini. Selain itu juga Bapak Presiden juga dimintai pandangan-pandangan tentang kerjasama antara dua negara, yaitu Jordan. Dan kalau kita melihat rating atau ranking pendidikan tinggi di Jordan itu sangat tinggi, ya. Sehingga Presiden pun juga membuka peluang seandainya universitas yang terbaik di Jordan juga bisa membuka cabangnya di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan dua momen bersejarah. Peluncuran gerakan penanaman 1 juta pohon matoa dan groundbreaking peletakan batu pertama pembangunan pesantren Istiqlal International di Indonesia. Acara ini tentu bukan sekedar langkah simbolik, ya, melainkan wujud kesungguhan kita untuk mengintegrasikan agama, pendidikan, dan kepedulian terhadap lingkungan dalam satu tarikan napas besar, yaitu ekoteologi.